Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah pertemuan ke 11 dari mata kuliah metabolisme untuk mahasiswa S1 Kimia. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai biosintesis asam amino dan protein. Ya, sebelumnya kita sudah membahas mengenai katabolisme atau penguraian dari protein dan asam amino. Jadi review dari pertemuan sebelumnya bahwa asupan yang kita peroleh terkait asam amino dan protein ini terutama adalah dari makanan ya, dari makanan itu sebagian besar yang kita dapat adalah protein. Kecuali memang ada beberapa suplemen asam amino. Secara alami banyak makanan-makanan yang mengandung protein ada dalam diet kita, diantaranya adalah daging, ayam, ikan, sapi dan yang lain, susu. Kemudian untuk yang protein nabati berupa dari kacang-kacangan, kedelai, beberapa buah dan yang lain. Nah, semua protein ini akan masuk ke dalam sistem pencernaan manusia. Pencernaan pertama terjadi di lambung. Ya. Protein akan diuraikan oleh enzim pepsin menjadi pepton yang berupa suatu polipeptida, kemudian akan pindah ke usus. Di usus, baik dari usus itu sendiri maupun dari pankreas, ada enzim-enzim protease yang sangat banyak ya, tripsin, kemotripsin, elastase, karboksipeptidase, aminopeptidase, dipeptidase, semua ini akan memotong dari polipeptida menjadi oligopeptida, jadi dipeptida, terakhir jadi asam amino. Nah, asam-asam amino ini yang ukurannya sudah cukup kecil akan pindah dari usus ke dalam darah. Nah, asam amino akan beredar di darah ya karena memiliki kelarutan di dalam darah, kemudian akan diambil oleh sel-sel yang membutuhkan. Untuk meningkatkan kelarutannya juga beberapa asam amino akan dibawa oleh albumin di dalam darah untuk diedarkan kepada sel-sel yang membutuhkan. Sel akan melakukan uptake pengambilan asam amino tersebut ya. Apabila sel tidak membutuhkan pertumbuhan, tidak membutuhkan sintesis protein baru, maka asam amino akan masuk diambil amonianya masuk ke dalam siklus urea menjadi urea, sedangkan rangka karbonnya akan diuraikan. Apakah itu masuk sebagai asam amino ketogenik, akan diuraikan sebagai energi, atau asam amino glukogenik dikembalikan menjadi glukosa. Nanti glukosa bisa jadi energi juga. Nah, tetapi bagaimana dengan biosintesis asam amino dan protein? Nah, pada manusia sebetulnya yang terjadi itu adalah biosintesis protein. Tadi asam-asam amino yang diuptake diambil oleh sel. Kalau sel itu membutuhkannya, maka asam amino itu akan dirangkai. Dilakukan proses biosintesis protein. Nah, protein ini macam-macam ya, mulai protein fungsional seperti enzim, protein struktural seperti yang menyusun rambut, keratin, ya kuku, atau yang menyusun sel kulit, protein-protein pertahanan seperti antibodi, ya protein-protein um, toksin ya seperti pada beberapa hewan misalnya bisa ular dan yang lain. Jadi banyak protein-protein itu. Nah, itu biosintesis protein. Bagaimana dengan biosintesis asam amino? Jadi pada manusia yang ada adalah proses konversi ya. Perubahan dari asam amino satu ke yang lain. Utamanya adalah dari asam amino esensial itu akan diubah menjadi asam amino dari asam amino esensial diubah menjadi non esensial. Kalau yang non esensialnya kurang. Nah, biosintesis asam amino itu sendiri ya, utamanya dilangsungkan oleh mikroba, plankton maupun oleh tumbuhan. Organisme-organisme inilah yang memiliki kemampuan ya merubah nitrogen dari mulai nitrogen anorganik menjadi nitrogen organik ya. Kemudian dari nitrat jadi nitrit, nitrit jadi amonia, amonia ditambatkan, difiksasi masuk ke dalam rangka karbon menjadi asam amin. Ya. Jadi ini adalah siklus nitrogen. Sebagian besar nitrogen di alam ini ada di udara dalam bentuk nitrogen bebas. Nah, nitrogen bebas ini inert, tidak mudah bereaksi. Makanya kita pakai nitrogen untuk misalnya mengisi um, angin pada kendaraan bermotor sebagai zat-zat yang inert lainnya ya. Nah, nitrogen ini kemudian difiksasi oleh beberapa bakteri, baik bakteri yang hidup bebas di tanah ya, seperti Klebsiella, Azotobacter maupun bakteri yang
bersimbiosis seperti rizobium. Nah, nitrogen bebas di udara ini ditambat kemudian berubah menjadi amonia NH4. Nah, amonia ini akan teroksidasi ya oleh bakteri nitrifikasi seperti Nitrosomonas, eh, kemudian nitrifikasi lebih lanjut menjadi nitrat oleh Nitrobacter. Nah, tapi di sisi lain, nitrat dan nitrit ini juga bisa mengalami denitrifikasi menjadi N2 ataupun direduksi oleh bakteri anaerob di tanah ya, ampun di tumbuhan menjadi amonia. Nah, amonia inilah yang kemudian oleh mikroorganisme dan tumbuhan diubah menjadi asam amino dan berbagai senyawa organik yang memiliki nitrogen lainnya. Nah, sebaliknya proses degradasi oleh dekomposer akan mengembalikan asam amino menjadi amonia. Ya, termasuk juga oleh manusia, oleh yang lain-lain yang memanfaatkan energi dari asam amino. Nah, fiksasi nitrogen adalah suatu proses yang kompleks ya, melibatkan sistem multi enzim. Jadi di sini fiksasi nitrogen itu dimulai dari adanya pirufat sebagai rangka karbon. Pirufat dengan CoA ya, koenzim A diubah menjadi asetil CoA dan CO2. Jadi ada energi yang dibutuhkan di sini. Ya 8 elektron. Satu elektron itu setara dengan 1 NADH. Jadi bayangin berapa berarti 8 NADH ya setara dengan kali 2,5 ATP. Banyak. Nah, kemudian reaksi ini akan mereduksi peredoksin atau flavodoksin menjadi peredoksin dan flavodoksin tereduksi. Nah, reaksinya akan berantai masuk ke dinitrogenase reduktase ya. Yang kemudian ATP terlibat lagi di sini diubah menjadi dinitrogenase reduktase tereduksi yang elektronnya dipindahkan ke dinitrogenase dan pada akhirnya nitrogen bebas akan diubah menjadi amonia NH3 dan kalau di dalam air maka dia diubah menjadi amonium NH3 plus H2O menjadi NH4OH. Nah, ini beberapa contoh yang sebelah kiri ini adalah gambar dari perakaran pada tanaman leguminosa ya. Ini ada bintil-bintil akar. Ini kalau kita potong, kita gores di agar, kita akan dapat mikrob-mikrob endofit ya. Mikrob yang hidup di dalam organ ya suatu tanaman. Nah, sebelah kanan nih gambar elektron mikroskop dari bakteri fiksasi nitrogen ya yang ada di dalam nodul dari tumbuhan. Ya, lihat yang merah-merah ini, yang hijau ini adalah apa namanya ini inti sel atau vakuola ya, ini nggak ada indeksnya dari sel tumbuhan. Yang merah-merah ini adalah bakteri ya, endosimbionnya. Oke. Nah, em, proses penambatan nitrogen yang paling pertama di dalam suatu organisme itu adalah dari melibatkan glutamat. Jadi glutamat itu digunakan sebagai pengambil nitrogen bebas atau amonia tadi ya. Glutamat diubah menjadi glutamin. Nah, glutamin punya dua gugus amin. Gugus utamanya dengan gugus R-nya. Nah, reaksi glutamat menjadi glutamin ini nanti akan bisa lebih lanjut menjadi triptopan, karbomoil fosfat, nanti turun menjadi asam amino yang lain ya. Histidin ya, glukosamin 6 fosfat dan yang lain. Nah, reaksi ini melakukan feedback inhibition untuk menghambat reaksi glutamat menjadi glutamin. Reaksi ini membutuhkan ATP ya, karena ini melakukan pembentukan ikatan kimia. Oke, kemudian tahap kedua, regulasi dari glutamin sintetase ya. Itu adalah modifikasi kovalen. Nah, tadi saya sampaikan bahwa reaksinya memerlukan energi. Bagaimana dapatnya? Ini ada enzim yang mengikat AMP ya, atau adenosin monoposfat. Nah, AMP itu dari mana? Dari ATP. Ya kalau satu ATP dia jadi langsung AMP ya otomatis itu sebetulnya 2 ATP setara dengan 2 ATP. Nah, reaksinya bisa kita lihat dari yang paling bawah ini ya. Nah, di mana P2 mengikat AT ini menjadi eh, eh, maaf salah ini jadi dari glutamin sintetase yang tidak aktif ya
Dia akan di deadenilasi ya, dengan melepaskan ADP menjadi glutamin sintase yang aktif. Oh berarti ini nggak perlu energi dong, betul? Ya reaksi pengaktifannya nggak perlu energi, tapi penginaktifannya perlu energi. Ya, jadi untuk mengaktifkan kembali nggak perlu. Jadi gradien energinya begitu. Nah reaksi ini akan membuat glutamat menjadi glutamin. Nah ini adalah mekanisme untuk glutamin amido transferase. Ya, amido berarti dia adalah amida ya, atau ikatan CONH pada protein. Di sini ada glutamin amidotransferase, kemudian akseptornya ini adalah gugus karbonil ya. Nah, di sini ada sistein yang terlibat, maka amonianya dipindah gugus karbonil, terbentuklah satu asam amino baru ini yang di bawah. RNA2 atau R1RA2 CNH2. Nah, ini adalah pengelompokan asam amino ya, berdasarkan prekursor metabolitnya. Jadi kalau penguraian asam amino itu dibagi menjadi dua, yaitu glukogenik dan ketogenik. Ya, sebenarnya bisa tiga kalau yang ketiga itu campuran. Tapi biasanya orang nggak tulis campuran. Nah, untuk sintesis asam amino itu dibagi lima. Maaf, dibagi menjadi enam. Dibagi menjadi enam. Yang pertama asam amino yang terbentuk menjadi dari alfa ketoglutarat. Glutamat, glutamin, prolin, arginin. Arginin ini esensial. Prolin ada yang nulisnya esensial, ada yang enggak. Nah, fosfogliserat menjadi serin, glisin, sistein. Semuanya non esensial. Nah, kemudian oksaloasetat. Ya, oksaloasetat ini dia bisa dibuat menjadi aspartat, asparagin, metionin, treonin, lisin, isolesin. Ya, jadi aspartat, asparagin itu non esensial. Untuk metionin, treonin, lisin, isolesin ini esensial. Nah, kemudian piruvat. Piruvat menjadi alanin, valin, lisin. Alanin itu non esensial, valin dan lesin itu esensial. Nah, kemudian fosfoenol piruvat dan eritrosa 4 fosfat ya. Fosfoenol piruvat dari glikolisis, eritrosa 4 fosfat dari pentosa fosfat pathway itu menjadi triptopan, penilalanin dan tirosin. Semuanya esensial. Terakhir ribosa 5 fosfat dari pentosa fosfat pathway dia akan menjadi histidin. Jadi perhatikan bahwa ini ketoglutarat dan oksaloasetat dari siklus Krebs, fosfogliserat, piruvat, fosfoenol piruvat itu dari glikolisis ya. Eritrosa 4 fosfat dan ribosa 5 fosfat dari pentosa fosfat pathway. Nah, selanjutnya ini overview dari sintesis asam amino ya. Catatan bahwa reaksi ini tidak terjadi di manusia. Sebenarnya di mamalia malah. Karena itu mamalia perlu sumber asam amino dari luar. Oh, bagaimana dengan sapi, Pak? Sapi itu kan tidak makan protein, tapi sumber protein. Sapi tidak mensintesis protein. Tapi mikrob yang hidup di dalam rumen sapi itu mensintesis asam amino dari selulosa yang dimakan oleh sapi. Gitu ya. Nah, jadi glukosa jadi glukosa 6 fosfat ini hasil dari fotosintesis ya. Masuk ke pentosa fosfat pathway menghasilkan histidin. Dari 3 fosfogliserat ini bisa diubah bergeser ke pentosa fosfat pathway juga, eritrosa 4 fosfat jadi triptopan, penilalanin, tirosin. Ini panahnya ada dua artinya digabung. Dia dua senyawa jadi satu. Karena ini struktur molekulnya besar-besar ini, triptopan, penilalanin, tirosin. Semuanya punya ikatan konjugasi atau gugus benzen ya. Nah, selanjutnya serin, fosfogliserat bisa dirubah jadi serin. Serin lanjut lagi jadi glisin dan sistein. Kemudian di glikolisis, fosfogliserat menjadi fosfoenol piruvat. Ya, fosfoenol piruvat jadi piruvat, dia bisa jadi alanin, valin, lesin. Piruvat diubah masuk siklus Krebs menjadi alfa ketoglutarat.
jadi glutamat, glutamin, prolin, arginin. Ketoglutarat beberapa reaksi menjadi oksaloasetat. Bisa diubah jadi aspartat, asparagin, metionin, treonin, lisin, isolesin. Oke, ini pengelompokannya ya, esensial, non esensial, terus conditionally non esensial. Artinya pada beberapa orang bisa non esensial, bisa juga esensial. Tergantung umur yang paling utama ya. Selain dari itu status kesehatan dan yang lain. Nah, kapan sih sebetulnya suatu asam amino dikatakan esensial, kapan nggak esensial? Itu adalah jalur sintesisnya. Kalau jalurnya panjang, itu dia esensial. Karena kita nggak bisa sintesisnya. Kalau jalurnya pendek, itu non esensial. Bukan berarti kita bisa sintesis. Tapi tubuh kita bisa memindahkan gugus amin dari satu molekul ke molekul yang lain. Itu membuatnya menjadi non esensial. Ya. Nah, kemudian ini jalurnya ya. Dari oksaloasetat jadi aspartat dan jadi 4 asam amino yang lain. Pirufat bisa menjadi 4 asam amino yang lain. Sementara treonin bisa menjadi isolesin. Kemudian nih fosfoenol pirufat tambah eritrosa 4 fosfat. Jadi 3 asam amino ini. Penlanin bisa jadi tirosin. Ribosa 5 fosfat jadi histidin. Ya, nah ini reaksi tirosin ya menjadi epinefrin. Apa itu epinefrin? Epinefrin itu ada epinefrin glukagon dan epinefrin adrenalin. Kalau pada kondisi puasa antara makan yang dilepaskan epinefrin glukagon. Pada kondisi stres, marah yang dilepaskan adalah epinefrin adrenalin. Nah, untuk tirosin ini dia bisa dengan tirosin hidroksilase ya menjadi dopa. Nah, ini penting dopa nih. Dopa ini adalah senyawa antara ya atau L-dopa untuk sintesis berbagai senyawa. Di sini L-dopa menjadi epinefrin, jadi hormon. Ini dia juga bisa belok menjadi yang namanya melanin. Melanin itu adalah zat warna pada kulit. Selain itu dopa ini bisa dirubah menjadi dopamin. Nah, ini adalah hormon yang berfungsi sebagai rasa senang. Dopa nanti juga bisa jadi melatonin atau yang menjadi hormon ngantuk. Jadi ini dopa ini senyawa yang penting. Nah, dopamin ini nanti jadi norepinefrin jadi epinefrin. Kemudian glutamat bisa diubah oleh fosfolipase ya. Dan glutamat dekarboksilase menjadi GABA, gamma amino butirat. GABA ini adalah bahan baku dalam menyusun membran sel otak. Kemudian histidin diubah oleh histidin dekarboksilase menjadi histamin. Apa itu histamin? Ya, histamin adalah suatu hormon yang menginduksi perpindahan cairan. Kalau cairan pindah dari darah ke kulit itu menjadi alergi. Kasih antihistamin. Cairan pindah dari sel lambung ke rongga lambung ya menjadi itu oleh histamin menyebabkan sakit mah misalnya. Nah, obatnya apa dikasih antihistamin juga. Kemudian triptopan. Triptopan itu bisa diubah menjadi serotonin. Jadi triptopan itu banyak dikandung telur ya. Nah, kemudian ini penting nih. Metionin bisa diubah menjadi S-adenosil metionin, SAMe. Nah, S-adenosil metionin ini pada beberapa kasus bisa digunakan sebagai bukan imuno, ya sebagai antidepresan. Antidepresan. Nanti dia akan berubah lebih lanjut ya menjadi spermidin dan spermin ya, yang menginduksi pematangan sperma. Ya ini gambar sperma, pematangan sperma. Karena adanya senyawa yang namanya spermin. Baik, itu adalah materi kuliah mengenai biosintesis asam amino. Selain dari materi ini, juga silakan mahasiswa melihat biosintesis senyawa nitrogen dan nukleotida pada laman YouTube saya ya, untuk pengetahuan lebih lanjut mengenai biosintesis asam amino. Sekian pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.